Yo, oke, what's up guys? Kembali lagi di channel GPS Move. Dan di kali ini video yang akan kami buat yaitu Q&A, question and answer. Jadi kami akan memberi jawaban dari pertanyaan yang telah kalian tanyakan. Dan hari ini cuma ada saya dan Sudomo Bro. Ya. Oke. Ya, kita tidak perlu lama-lama, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Yang tidak sempat kalian tanya yaitu, apa itu parkour? Parkour adalah aktivitas yang bertujuan untuk melewati rintangan dengan efisien dan secepat-cepatnya menggunakan prinsip kemampuan badan manusia. Jadi penjelasannya seperti ini untuk kalian mengerti, yaitu menggunakan tubuh kita ini kita melewati rintangan untuk ya seperti ingin pergi ke sesuatu tempat, atau hanya untuk bersenang-senang mungkin, atau untuk lain-lainnya. Intinya itu saja yang paling penting. Jadi kita masuk ke pertanyaan dari orang yang pertama, yaitu dengan nama Benhard Muvaldo. Dia bertanya seperti ini: kenapa sampai olahraga ini dinamakan parkour dan kenapa sampai kalian memilih parkour? Oke. Jadi olahraga ini dinamakan parkour diambil dari bahasa Prancis, yaitu parcours du combattant, yang berarti pelatihan halang rintang untuk sesi militer. Tetapi penciptanya yaitu bukan seorang militer. Dia hanyalah anak 16 tahun yang melakukannya untuk bersenang-senang dan melatih dirinya untuk terus melakukan parkour. Jadi pasti dia melakukan di banyak tempat kan. Jadi logikanya seperti ini, yaitu pasti semakin hari orang semakin mengenal itu, dan pastinya dia akan diinterview, dan nama itulah yang dia pilih. Ya, hanya mengambil singkatannya itu parkour. Untuk kalian ketahui, yaitu parkour sudah ada sebelum orang mengenal nama parkour itu sendiri, tetapi sang penciptanya lah yang memperkenalkannya dengan kronologi dan lain-lainnya seperti itu. Oke, kenapa sampai kalian memilih parkour? Ya, oke, tenang saja. Oke bro, kenapa sampai saya pilih parkour? Kalau Kenapa sampai engkau memilih parkour bro? karena menurut saya, Kenapa sampai kau memilih parkour? karena Bahagia menurut atau saya apa? tertarik gitu buat saya anjing. What the fuck? Oh. Jadi tadi pendapat dari Sudomo. Jadi kalau gue sendiri ya memilih parkour karena gue senang waktu melihatnya pertama kali di film. Ya, sangat senang, tertarik, lalu mulai coba-coba dan timbullah GPS Move. Ya, entah siapa penciptanya, sudahlah, bahas nanti di lain video. Oke. Ya, lanjut ke orang yang selanjutnya, yaitu Andre Siagian. Oke. Pertanyaannya gini: kalau orang gemuk bisa gak salto-salto atau manjat-manjat gitu? WK. Entah itu badannya kurus atau gemuk, kalau ada kemauan tetap bisa bro. Untuk salah satu contohnya yaitu lo cek aja bro di Bang Angga Alpha. Ya keren bro. Oke. Lanjut ke orang yang selanjutnya, yaitu Muhammad Rendra. Ya, dia yang ketiga, dia memberikan pertanyaan seperti ini. Oke, bro, itu cara akurasin pendaratan saat mendarat dari ketinggian gimana sih? Apa harus percaya diri atau ada trik tersendiri? Pertanyaan yang bagus bro. Salam dari sini ke Namlia. Jadi gini bro, untuk akurasiin pendaratan ya itu ada trik tersendiri. Trik tersendiri itu dinamakan di dalam parkour itu juga landing. Ya, seperti yang lu pahami ya, pendaratan atau mendarat lah, itulah. Itu kita menggunakan bagian kaki yang bernama ball of faith. Ball of faith ya. Entah kenapa dinamakan begitu, gua juga gak tahu. Tapi intinya itu yang sudah gua coba selama ini dan aman bro. Dan kalau dari tempat yang tinggi, kita menggunakan teknik landing tetapi menggunakan rolling. Itu agar aman bro.
Tapi kalau soal percaya diri itu adalah pengasahan mental, bagaimana kita coba dari bawah baru perlahan-lahan naik beranjak dewasa. Ya, perlahan-lahan biasalah terus biar semakin tajam seperti pedang. Oke bro, thanks. Oke guys, jadi videonya tidak bisa habis dalam satu hari, jadi gue lanjut dari ini ya. Kita ke pertanyaan yang keempat, yaitu dari Put Stefani. Dari mana kalian mengetahui parkour? Latar belakang apa yang membuat kalian membentuk grup parkour? Oke, langsung saja bro. Dari mana? Si tahu parkour dari mana? Dan Ya, gitu. das yang saya ketahui Dari mana tahu parkour itu dari mana? Kensu the Boss. Oh, siapa itulah? Siapa sih? Tahu itu ya. Kalau ini tahu parkour dari mana? Kalau saya terparkur dari teman saya Oh, yang bernama Ronaldo Sulipati. oh, di tampan nih. Bilang saya Seperti yang didengar ya, yang mereka bilang tadi, yaitu mereka tahu dari Kensu the Boss. Siapa itu Kensu the Boss? Tahu siapa sih? Kensu the Boss apa lah? Ronaldo Sulipati. Oh, sih kenal dia. Oke. Intinya kalau gue sendiri taunya itu dari film bernama Treasure, dan gua waktu itu gue nonton dengan kakak gue, lalu kakak gue kemudian bilang kalau itu namanya parkour, dan gue mulai research di Google dan lain-lainnya. Dan setelah itu ada juga film dari penciptanya sendiri, yaitu B13, dan ada Brick Mansion. Ya, keren-keren, kalian harus cek. Latar belakang apa yang membuat kalian membentuk grup parkour? Jadi awalnya karena kami berlatih bersama, tetapi semakin hari banyak orang yang mau coba ikut latihan, keesokan harinya mereka tidak balik lagi untuk mengikuti. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Kami juga bingung kenapa ya. Mungkin saja latihan terlalu serius dan mungkin bagian tubuh-tubuh mereka sakit atau lainnya, kami tidak tahu. Tapi intinya karena kami pernah mengalaminya dan kami bahagia, dan kami terus melakukannya sampai sekarang. Kami sudah mulai terbiasa dengan semua itu. Saya rasa dunia ini taman bermain kami. Itu alasan kenapa sampai kami membentuk tim GPS Move, dan hanya tersisa 3 orang. Lanjut ke pertanyaan berikut dari Mark Latuheru Jer. Ini teman is the best of the amazing air masing ya. Ya, dia bertanya seperti ini. Selain sehat, parkour memiliki manfaat menarik apa saja menurutmu? Memiliki manfaat lainnya seperti pembentukan otot dan juga memiliki dan agar bisa menjaga tubuh kita tetap sehat, fit, tetap mantap. Oke. Ya, itu menurut Rovino, yaitu untuk membentuk otot. Secara sebenar-benarnya parkour yaitu memiliki manfaat yang paling dalam, yaitu untuk melindungi diri dari bahaya saat bela diri seperti karate, dan yang bertarung lainnya itu digunakan untuk bertarung. Parkour digunakan untuk kabur, tapi bukan kabur yang biasa, kabur yang luar biasa sampai orang yang ingin menyakiti kita tidak bisa mendapati diri kita. Seperti itu bro. Next, lanjut ke orang yang keenam ya, dengan nama Verlona Pesireron. Jadi pertanyaannya yaitu parkour didirikan tahun berapa? Keinginan kalian untuk masuk parkour itu apa? Nama-nama teknik dalam parkour itu apa, dan ada berapa jumlahnya? Parkour didirikan itu pada awal 2000-an ya. Itulah yang tertulis di sejarahnya. Tidak tertulis tepat pada tanggal berapa dan pukul berapa dan seperti itu. Keinginan kalian untuk masuk parkour itu apa? Keinginanmu apa? Ini Verlona Pesireron. Mana gini apa ya? Ya, karena kebanyakan karena saya tidak mau kalah dengan orang-orang yang di luar negeri. Saya ingin seperti mereka. Dan pada saat dulu memang saya melihat sekitar saya melakukan parkour, tetapi mereka tidak tahu apa itu parkour, hanya mengikut ya seperti apa ya, flip. Semenjak saya mengenal teman saya Kensu, bisa dipanggil Kensu ya, Ronaldo Sulipati. Dan kenapa sampai ingin masuk parkour? Beta, keinginan beta tuh dia bisa nyicu
Keinginan saya untuk memulai parkur adalah karena parkur itu adalah sebuah bidang olahraga. Karena saya lebih menyukai kepada bidang olahraga. Ya, seperti itu. Ini kan parkur juga sedikit dari bidang olahraga. Ya. Jadi saya itu suka bidang olahraga. iya. Ya, masuklah ke situ. Oke. Ya. Dapat aja. Iya, Pak. Nama-nama teknik dalam parkur itu apa? Secara garis besar aja ya. Pertama yaitu ada lompat, kedua rolling atau landing, yang ketiga foul, yang keempat itu memanjat tembok. Flip atau salto itu bukan parkur ya. Jadi itu free running. Itu bisa nanti coba tanya-tanya di bawah saja, nanti kita mungkin bahas di lain video jika kalian ingin lanjut. Dan ada berapa jumlah teknik-teknik tersebut. Kalau lompat itu ada lompat presisi dan lain-lain, mungkin saya tidak bisa menjelaskannya secara detail dan lengkap karena semakin hari ada banyak orang yang sudah menciptakan gerakan-gerakan tersendiri mereka dengan mungkin nama-nama mereka buat sendiri. Tapi intinya bisa aja cari foul, rolling, mungkin memanjat tembok atau biasa dibilang wall run ya, seperti itu. Nanti ada langsung semuanya di YouTube. Oke, sekarang kita di pertanyaan yang ke-7, yaitu pertanyaan terakhir dari Adi Mauren Lekantompesi. Ya, jadi pertanyaannya itu, kalian berlatih sampai sekarang ini udah berapa lama? Terus saat berlatih adakah kejadian seperti patah atau keseleo dan cedera lain sebagainya? Kita langsung saja ya. Oh, lu udah berlatih selama berapa lama? Selama 4 tahun, bro. Ini dari Mauren Lekantompesi gitu. Kita latih parkur itu sudah 4 tahun, dari kelas 3 SMP sampai sekarang sudah lulus SMA Negeri Sumsel. Ya, seperti itulah jawaban dari Rufino Lawalato ya. Kalau Sudomo dengan gua itu sudah dari SMP kelas 2 ya, dari kami 5 tahun. Tetapi Ino yang membawa Rufino, dia yang membawa inspirasi baru dan membuat semuanya seolah tidak ada yang mustahil untuk dilatih walau tanpa fasilitas dan kualitas yang lengkap. Seperti itu. Saat berlatih, kalau soal patah tulang atau keseleo dan lainnya, gua secara pribadi pernah terpisah dari tim ini dan pernah melihat langsung orang yang patah tulang seperti apa waktu itu latihan, lalu orang itu jatuh tulang ini kantong. Jadi ya, tapi kalau untuk kami GPS Move belum ada yang sampai begitu, dan kami pastikan tidak mau pernah. Kami berlatihnya selama ini harus stay aman saja, safety first. Dan soal keseleo itu sudah berulang kali ya, itulah proses, harus jatuh terlebih dahulu baru bisa bangkit dan maju kembali, seperti itu. Oke, sekian jawaban-jawabannya. Untuk kalian yang telah menentukan pertanyaan, diucapkan terima kasih. Dan bila ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan ya, see you in next video. Coba dulu. Wow. Awas, Apin. Semua langsung semua. Ah, beta pun lari gagal nih. Beta satu buka patah kau. Okay, see you. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online.